jadwalnya mulai jam 9 ya. Ini sudah lewat 22 menit dan belum ada konfirmasi dari mahasiswa yang lain bisa hadir atau tidak. Ibu akan mulai saja ya perwalian online ini pada pagi hari ini. Oke. Saya turn kamera dulu sebentar. Oke. Ya, baik. Bagi mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa yang lain mau dinyalakan kameranya juga silahkan supaya kita juga nanti saling berkenalan satu sama lain ya. Ibu melihat kalian secara visualnya seperti apa gitu. Oke. Baik, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Harus sehat ya karena Senin kan kalian sudah mulai melaksanakan kegiatan ya. Itu sepertinya kalau dilihat di jadwal cukup padat, jadi mohon untuk semua rekan-rekan mahasiswanya bisa menjaga kesehatannya, gitu ya. Baik, sebelum Ibu mulai, mungkin sedikit perkenalan dulu ya, karena mungkin kalian juga sudah tahu ya, sudah dikenalkan juga, mungkin sudah ada penjelasan sedikit oleh kakak tingkat kalian, gitu ya. Baik, hari ini bimbingan perwalian dengan saya, Ibu Zahra Khairunisa, dalam selama kalian masa perkuliahan nanti sampai kemudian kalian lulus gitu ya. Jadi PA ini cukup panjang, intinya kayak apa ya, kalau mungkin di sekolah SMA atau SMK wali kelas ya, seperti wali kelas gitu ya kalau di sekolah SMA atau SMK gitu ya. Agenda kita pagi hari ini, sebentar Ibu akan share dulu. Kendala, jadi kita akan lanjutkan kembali ya. Bentar. Baik, Bu. Oke, nah ini sudah muncul. Oke. Oke, semuanya slide-nya Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Ada beberapa hal, mungkin nggak banyak ya, karena nanti juga akan disampaikan kembali oleh kakak tingkat kalian, katanya gitu ya. Yang paling intinya pada hari ini Ibu akan memastikan bahwa kalian itu mengontrak mata kuliah yang sesuai berarti sesuai dengan kurikulum untuk semester 1, kemudian kelasnya juga sesuai. Jika sudah memilih salah satu kelas, berarti mata kuliah yang lainnya juga itu menyesuaikan dengan pilihan kelas yang telah kalian pilih, gitu ya. Nah, sebelum Ibu bahas mengenai
kurikulum mungkin akan kita bahas dulu yang utama ya, kontrak kuliah gitu, terkait berapa SKS yang bisa kalian ambil di setiap semesternya, gitu ya. Oke, kurikulum. Ada yang baru bergabung lagi? Oke, ya. Stop presenting dulu. Alhamdulillah, hampir sudah 90% mahasiswa itu melakukan kontrak kuliah. Kecuali mungkin ada beberapa, tinggal kalau Ibu tidak salah 3 orang lagi yang belum melakukan kontrak kuliah gitu. Ada Arlini, kalau Arlini kemarin sudah menyampaikan ke Ibu bahwa kendalanya itu kelasnya penuh ya, itu ya. Jadi belum bisa mengajukan. Iya betul Bu. Iya, oke. Kemudian ada Rakai. Kalau Rakai sudah bergabung belum ya? Kalau Ibu cek di grup kayaknya belum ada juga ya di grup WhatsApp. Ada yang bisa menghubungi Rakai. Kayaknya mungkin yang belum join adalah Rakai gitu ya, yang belum bergabung. Kemudian yang terakhir itu ada Muhammad Hasan. Nah, ini Muhammad Hasan belum juga melakukan kontrak kuliah. Ada kendala nggak? Belum Bu, saya belum ngisi Bu. Oh iya, Nanti baru mau ngisi. ya boleh ya nanti diisi aja, kemudian diajukan segera gitu ya. Nah, baik, Ibu akan ambil contoh salah satu punya Zilfa aja ya. Itu ya, Ibu akan lihat kontrak kuliahnya gitu. Nah, kalau di tampilan di Ibu gitu ya, UI tampilan dosen dan mahasiswa jelas akan berbeda gitu ya. Nah, di Ibu ini yang akan Ibu pastikan apakah kalian itu sudah sesuai dengan kurikulum di semester 1 untuk mata kuliah yang akan diambil. Nah, kalau Ibu lihat di sini rata-rata atau hampir semuanya sudah sesuai, tapi Ibu itu tidak bisa mengecek kelas yang kalian pilih. Itu kan di sini nggak ada ya? Nggak ada. Misalkan yang pendidikan agama Islam tidak ada penjelasan kelas A, B, atau C-nya. Itu bisa kalian lihat di sisi user sebagai mahasiswa. Jadi, pastikan kalian memilih kelas yang sama. Itu yang sama tuh maksudnya apa? Jika sudah memilih kelas A, misalkan pendidikan agama Islam kelas A, berarti mata kuliah yang lainnya juga mengikuti gitu ya. Kenapa sih harus seperti itu? Karena supaya tidak bentrok dengan mata kuliah yang lain gitu, dan supaya memudahkan kalian dan kami juga para dosen gitu, karena sudah di-plotting jadwalnya untuk kelas A, kelas B, dan kelas C gitu ya. Jadi yang akan Ibu pastikan ini nanti akan Ibu ACC gitu, tapi pastikan kalian memilih kelas yang sama gitu. Misalkan kondisinya Bu ada kelas yang beda nih, kalian pilih salah satu kelasnya beda, masih bisa dibatalkan atau tidak gitu ya. Kan nanti alurnya itu kalian mengajukan, kemudian ini muncul di Ibu di sini ya, ada list mata kuliah yang harus Ibu ACC. Ketika Ibu ACC, ini akan kembali lagi ke kalian gitu ya.
Nah, kembali ke kalian itu nanti akan ada juga informasi selesai, klik selesai gitu. Nah, jika kalian belum melakukan atau memilih selesai, itu kalian masih bisa membatalkan kelas yang salah tadi gitu, selama kalian belum klik selesai gitu ya. Kalau misalkan sudah klik selesai gimana Bu? Berarti mau tidak mau nanti kalian harus melakukan eh, IRS ulang. Nah, IRS ulang ini bisa dilakukan di bulan September. Jadi kalian mengisi kontrak kuliah kembali karena itu tadi salah mengambil kelas, gitu ya. Jadi pastikan kelas yang kalian ambil itu sesuai, gitu ya. Oke, kalau kemarin itu ada salah satu kendala, contohnya punyanya Arlini ya, Bu tidak bisa memilih karena kelasnya penuh. Nah, kalau kelas penuh ini, kita harus melihat dulu mahasiswa mana yang bisa jadi ada mahasiswa yang salah memilih kelas gitu. Misalkan dia udah milih kelas A, tahu-tahu ada mata kuliah yang dia pilih di kelas C gitu. Nah, untuk yang kasus seperti ini, Ibu akan laporkan dulu ke Pak Deden selaku Kaprodi, baru nanti bisa dilakukan pemilihan kembali gitu. Karena waktu batas pengisiannya kan masih ada sampai hari Selasa ya, gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait kontrak kuliah. Jadi Ibu akan ingatkan kembali, pastikan kelas yang kalian pilih sama gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sebentar. Ya boleh, silahkan Dimas Tio, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga. Ya, betul. Gimana gitu ya? Oh, oke. Terkait mata kuliah apa yang bisa kalian ambil gitu. Oke, bagus, baik. Nanti akan Ibu tampung dulu. Pertanyaannya ada lagi yang mau ditanyakan sebelum nanti Ibu bahas ke mata kuliah apa saja yang harus kalian ambil. Ya, mangga boleh. Dan mata kuliah ya. Mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. Bu, ketika kan saya sudah melihat kurikulum yang udah ada, tapi Ya. pas mau milih kelasnya, beberapa ada yang tidak masuk di kurikulum semester pertama. Jadi saya pas pilih kelas, ternyata mata kuliah itu tidak ada di semester pertama, Bu. Seperti itu. Oh, oke. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaannya seputar mata kuliah apa yang bisa kalian ambil di semester 1 ya. Oke. Ibu juga tadi belum sampaikan. Bentar, Ibu akan tampilkan dulu mata kuliah. Hmm. Oke, terkait mata kuliah ya, sebenarnya ini juga akan Ibu bahas juga untuk kalian. Nah, khusus untuk angkatan 2024, jadi kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2023. Jadi kurikulum yang kalian gunakan itu berbeda dengan kurikulum yang digunakan oleh kakak tingkat kalian gitu ya. Nah, apa saja sih yang akan kalian
peroleh gitu yang akan kalian ajukan di setiap semesternya gitu ya. Nah, ini ada detail list mata kuliah apa saja dan maksimal SKS berapa yang bisa kalian ambil untuk setiap semesternya. Nih, ada di semester 1 gitu ada 7 mata kuliah yang bisa kalian ambil gitu ya. Nanti yang semester 1 ini akan Ibu sesuaikan juga dengan kontrak kuliah yang sudah kalian ajukan apakah sesuai atau tidak gitu ya. Jadi untuk tadi Ahdan ya, pastikan mata kuliahnya itu sesuai dengan list yang ada di semester 1 gitu. Jadi kalau ada mata kuliah yang tidak ada di list semester 1 itu tidak usah dan tidak bisa kalian pilih gitu ya. Tuh, jadi contohnya ini ada di pendidikan agama, kemudian pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa, fisika, matematika diskrit, bahasa Inggris, dan pemrograman dasar. Nah, itu mata kuliah yang bisa kalian ambil di semester 1. Totalnya berapa SKS? Ada 20 SKS. Gitu ya. Nah, kemudian di semester 2, apa saja sih mata kuliah yang bisa kalian ambil gitu ya. Ini kalau terkait kurikulum sudah disampaikan belum ya sama kakak tingkat kalian? Atau belum ya? Oke, ya udah kita lanjutkan dulu aja. Ya, untuk semester 2 gitu ya, apa saja sih mata kuliah yang bisa kalian ambil? Sebenarnya nanti Ibu juga akan sosialisasikan lagi ketika KRS-an gitu di setiap semester, apa saja sih mata kuliah yang harus kalian ambil gitu. Nah, ini di semester 2 itu ada mata kuliah seminar pendidikan, itu sesuaikan dengan agamanya masing-masing. Kemudian ada pendidikan Pancasila, gitu ya. Ada juga olahraga, ada seni juga gitu. Kemudian ada landasan pendidikan, ada design thinking, basis data, dan matematika teknik. Nah, ini yang nanti akan kalian ambil di semester 2. Totalnya berapa SKS? Totalnya 20 SKS gitu. Meskipun kalau kalian perhatikan untuk semester 1 maksimal itu 24 SKS ya. Bu, kenapa ini kok kita hanya disediakan atau diperbolehkan 20 SKS? Karena sudah disesuaikan dengan SKS di setiap semesternya, gitu ya. Jadi kalau kalian ambil lebih gitu, itu takutnya akan menjadi beban ke kalian juga. Jadi SKS ini sudah kami sesuaikan dengan beban untuk setiap mahasiswanya, gitu ya. Itu di semester 1 dan semester 2. Kemudian lanjut semester 3, apa saja sih yang bisa kalian ambil atau yang akan kalian ambil mata kuliahnya di semester 3. Nah, ini semester 3 udah mulai masuk ke sudah tidak ada lagi kuliah umum ya yang kayak pendidikan, agama, bahasa Inggrisnya. Semester 3 sudah tidak ada lagi mata kuliah umum, tapi sudah masuk ke mata kuliah khusus. Khusus itu berarti sesuai dengan prodi yang diambil masing-masing mahasiswa. Karena kalian ngambilnya prodi teknik komputer, berarti disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di prodi kami. Apa saja yang diambil di semester 3? Di antaranya ada RPL atau rekayasa perangkat lunak, kemudian ada rangkaian listrik dan elektronika, ada juga jaringan komputer dasar, sistem digital, dan juga sistem berbasis komputer. Itu totalnya 20 SKS gitu ya. Kenapa kok lebih sedikit, Bu, mata kuliahnya? Karena kalau kalian perhatikan di sini bobot
SKS untuk mata kuliah, untuk setiap mata kuliah itu cukup besar, 4 SKS. Satu SKS itu 50 menit. Berarti berapa tuh? Kalau 4, 50 menit kali 4 berapa? 200 menit. Nah, itu bobotnya agak banyak, dan ini mata kuliahnya juga sudah nanti selain teori kan akan ada banyak juga praktikumnya gitu. Jadi disesuaikan dengan beban yang akan diambil oleh mahasiswa. Tuh. Lanjut di semester 4 gitu ya. Nah, ini lebih sedikit lagi mata kuliahnya, tapi bebannya tetap sama, 20 SKS. Tapi ada dua mata kuliah yang bebannya 6 SKS, lebih banyak. Mata kuliahnya lebih sedikit, tapi bebannya sama, tapi bobot di dua mata kuliah itu lebih banyak gitu ya. Ada struktur data, kemudian pemrograman web, ada pemrograman mobile, dan kendali dan sistem cerdas. Betul. Itu untuk yang semester 4. Nah, lanjut di semester 5 juga mata kuliah yang akan kalian ambil dan boleh kalian ambil gitu ya. Ada proyek konsultasi, komunikasi data, sistem tertanam, keamanan komputer, metode penelitian, dan kewirausahaan. Gitu ya. Totalnya masih sama SKS yang jumlah SKS yang akan kalian ambil itu di 20 SKS. Gitu ya. Lanjut di semester 6 dan semester 7. Nah, ini kalian sudah pernah dengar MBKM? Nah, ya oke. Okay. Nah, di semester 6 dan 7 ini, jadi kita tahu dari kementerian itu ada program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Maksudnya apa? Jadi intinya itu kalian boleh memilih tidak melaksanakan perkuliahan di kelas, dengan catatan itu digantikan dengan kegiatan di luar kelas. Apa saja sih? Nanti untuk MBKM sebenarnya listnya ada banyak. Mungkin nanti detailingnya enggak di hari ini. Karena kenapa? Karena kaitannya dengan apa ya? Kita tahu kalau pemerintahan ini kan sudah mau shifting ya. Jadi pemerintahan dengan apa sih namanya, kepemimpinan yang baru. Nah, kita belum tahu apakah kurikulum atau kementerian yang sebelumnya itu diganti atau tidak, gitu ya. Kenapa? Kaitannya dengan apa? Kalau diganti ya bisa jadi program MBKM ini nggak dilanjutkan gitu. Jadi tergantung dengan menteri yang nanti akan menjalankan, apakah akan dilanjutkan si MBKM ini atau enggak gitu. Kalau di kakak tingkat kalian, jadi kan MBKM itu maksimal 2 kali, jadi di semester 6 dan semester 7. Boleh 1 kali, maksimalnya 2 kali gitu, semester 6 dan semester 7. Nah, untuk angkatan kalian ini belum tahu nih gimana gitu ya kurikulum yang akan digunakannya gitu, karena biasanya ganti pemerintahan, ganti orang kan, ganti kebijakan juga, ganti kurikulum dan sebagainya. Nah, jika masih ada MBKM masih berlaku gitu, di semester 6 ini kan ada list mata kuliah yang harus kalian ambil ya. Ini itu kalian tetap melakukan kontrak kuliah gitu, tapi dikonversi atau digantikan dengan misalkan MBKM-nya kalian pilihnya yang magang. Nah gitu, nanti akan disesuaikan dengan MBKM apa yang kalian pilih, nanti kita konversi hasil dari magangnya kalian seperti apa, oh kita konversi ke nilai mata kuliah kalian. Jadi istilahnya gitu, kalian nggak kuliah di kelas, di kampus, tapi kuliahnya digantikan oleh magang tersebut. Gitu. Sama halnya dengan di semester 7. Bu, kok di semester 7 ini udah nggak ada list mata kuliah nih?
Kenapa? Nah, karena sebenarnya di semester 6 dan semester 7 itu sudah kaitannya dengan mata kuliah peminatan. Nah, yang ini nih, sebelum masuk Tekom, kalian sudah lihat-lihat belum atau sudah ada yang lihat websitenya Tekom? Kalau di Tekom itu ada 3 peminatan. Di antaranya ada apa aja? Ada yang namanya Intelligent Device Development, gitu ya, atau sistem cerdas. Kemudian ada juga Embedded System Development, sistem tertanam, dan yang terakhir ada Network and Security Development, keamanan dan jaringan. Nah, ada 3 mata kuliah peminatan. Nah, ini kaitannya dengan semester 7 ini. Jadi, semester 7 ini nanti akan disesuaikan dengan kalian minatnya ke peminatan yang mana, gitu ya. Misalkan kalian lebih tertarik atau minat ke yang keahlian Intelligent Device Development. Berarti yang kalian kontak itu ada 3, mekatronika, sistem PLC, dan robotika dan kecerdasan buatan. Gitu. Kalau misalkan kalian peminatannya ke embedded system, berarti ini adalah list mata kuliah yang bisa kalian ambil sesuai dengan peminatan yang kalian pilih. Ada IoT, Internet of Things, sistem waktu nyata, dan sistem tertanam lanjut. Kalau misalkan kalian minatnya ke jaringan, berarti kalian memilihnya yang Network and Security. Mata kuliah yang harus kalian ambil adalah ada 3 tuh. Mobile and Cloud Computing, jaringan komputer lanjut, dan kriptografi dan steganografi. Gitu. Baru nanti di semester 8 itu adalah tugas akhir atau yang biasa disebutnya skripsi ya kalau di sarjana atau S1 begitu. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum kalian bertanya, ada tambahan dulu dari Ibu. Ini kaitannya dengan apa ya? Kaitannya dengan hasil belajar IPK. Oke, ini untuk beban belajarnya tuh kan kalian di sarjana tuh ada minimal 144 SKS gitu ya. Makanya tadi sudah disesuaikan dengan yang mata kuliah apa yang harus kalian ambil di setiap semesternya gitu. Nah, beban belajar ini nanti kaitannya juga kan ini sudah didistribusikan tuh. Minimal dari semester 1 dan semester 2 paling banyak yang bisa kalian ambil tuh hanya 20 SKS gitu. Nah, SKS ini nanti kaitannya itu dengan IPS dan IPK. Maksudnya apa tuh Bu? IPS itu indeks prestasi semester dan IPK itu indeks prestasi kumulatif. Bedanya apa? Kalau IPS atau Ibu biasanya bilang IP, itu penilaian kalian selama 1 semester. Kalau IPK itu sudah dihitungnya keseluruhan semester. Jadi kayak di 1 semester kalian dapat nilai apa di total, oh itu hasilnya IPS kalian sekian gitu ya. Kalau IPK itu berarti bisa jadi gabungan antara beberapa semester, misalkan semester 1 dan semester 2. Kalian udah jalan 2 semester nih, berarti ada nanti IPK-nya berapa. Kalau misalkan kalian sudah jalan 5 semester, berarti IPK itu kaitannya dengan hasil studi kalian selama 5 semester tersebut. IPK-nya berapa sih? Nilainya berapa sih? Gitu ya. Nah, ini ada skalanya untuk
penilaian hasil belajar kalian gitu ya. Kalau di UPI ini ada beberapa kategori nilai dari A sampai E gitu ya. A-nya pun juga ada A, A-, kemudian B+, B, B-, C+, C, D, dan E gitu. Dimana minimal itu gitu ya, minimal di mata kuliah nilai kalian itu ya D. Kalau E itu udah kehitungnya tidak lulus. Kalau tidak lulus berarti kalian harus mengulang kembali mata kuliah tersebut gitu ya. Tuh, syukur-syukur kalau ya paling bagus semoga semuanya bisa di kategori terbaik gitu ya, kategori A gitu ya, gitu ya. Nanti itu akan dihitung per semesternya, makanya akan menghasilkan yang namanya IPS gitu. Kenapa? Kenapa Ibu sampaikan terkait IPS dan IPK? Karena itu ada kaitannya dengan mata kuliah yang boleh kalian ambil, gitu ya. Karena di UPI sendiri ada ketentuan kalau misalnya nilai IPS kalian, IPS, indeks prestasi semester, gitu ya, di satu semester ini kurang dari 3, kan kalau IPK atau di kampus itu skalanya 1 sampai 4 ya, gitu ya. Kalau nilai kalian kurang dari 3, apa akibatnya? Kalian itu hanya bisa mengambil maksimal 16 SKS di semester selanjutnya. Kebayang maksudnya? Jadi kalau misalkan di sini nih, di semester 2, itu kan maksimalnya 20. Kalau kalian nilai di semester satunya kurang dari 3, otomatis kalian punya batasan SKS yang bisa kalian ambil hanya 16 SKS. Berarti kan ada mata kuliah di semester 2 ini yang tidak bisa kalian ambil. Kenapa? Karena kalian tadi tidak memenuhi nilainya. Berarti Bu nanti gimana? Ya mau tidak mau kalian ambil mata kuliah tersebut di semester selanjutnya gitu. Nanti kalau seperti itu kaitannya dengan apa Bu gitu ya, ujung-ujungnya berarti masa studi kalian itu lebih lama karena tadi SKS yang bisa kalian ambil di setiap semester itu hanya lebih sedikit dibandingkan dengan ketersediaan SKS untuk setiap semesternya. Itu kebayang untuk IPS. Jadi Ibu harap gitu semoga kalian bisa menjalankan perkuliahan dengan tanggung jawab, dengan baik, sehingga nilai yang diperoleh juga insya Allah baik gitu ya. Jadi untuk kedepannya masa studinya itu bisa tepat waktu sesuai dengan jadwalnya gitu. Karena perolehan SKS juga kalian sudah aman gitu. Itu ya tadi ya terkait IPS gitu. Indeks prestasi semester. Kalau misalkan nih ya kalian IPS semester 1 itu Bu bagus di atas 3, IPS semester 2 itu juga bagus di atas 3 gitu. Kemudian kan kalau IPS-nya sudah lebih dari 1 semester kan bisa dikalkulasi ya, nanti ada IPK-nya gitu. Misalkan IPK-nya kalian juga di atas 3 dan sebagainya. Tapi ternyata di semester 3 kalian itu di bawah 3 IPS-nya itu tetap nggak bisa kalian ngambil maksimal di 20 SKS itu ya. Jadi hanya 16 SKS aja yang diperbolehkan gitu. Kaitannya dengan beban ke mahasiswanya gitu ya. Gitu. Itu sih yang agak penting, perlu kalian catat, perlu kalian ingat gitu. Jadi semoga dengan pemaparan Ibu terkait IPS dan IPK itu kalian kuliahnya lebih baik dan kemudian tanggung jawab dengan apa yang sudah kalian mulai gitu ya. Meskipun ini belum mulai secara perkuliahan, tapi kalian sudah bergabung, kan sudah masuk di
prodi teknik komputer gitu. Harapannya nanti kalian dan ibu juga sebagai pembimbing bisa melaksanakannya dengan baik sampai nanti kalian melaksanakan ujian akhir atau skripsian gitu ya. Gitu. Nah, mungkin itu kaitannya dengan kurikulum mata kuliah yang bisa kalian ambil. Selanjutnya IPS hasil belajar kayaknya sudah sih ya, tadi question dan answer juga sudah kita lakukan di tengah-tengah penjabaran materi. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan boleh. Ibu cek dulu ini mahasiswanya ada 23, berarti 3 orang lagi yang tidak hadir ya. Ada yang tahu siapa yang belum join? Nah, ibu cek dulu. Oke, baik, ke pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya, mangga. Ikhwan ya? Ikhwan apa Rizky? Silahkan, boleh. Ya. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, Ibu. Misalkan jika kita itu dapat IP atau IPK-nya tuh misalkan A gitu, A yang paling tinggi. Kita tuh bisa ambil SKS yang semester depan atau tidak, Bu? Oke, baik. Boleh tidak mengambil SKS yang selanjutnya gitu ya. Oke, sebenarnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, sebenarnya di setiap semester kalian maksimal mengambil itu kan 24 SKS ya. Jadi kan masih ada slotnya tuh ya. Sebenarnya boleh gitu ya, boleh kalian mengambil, tapi kembali lagi yang pertama, apakah kalian sanggup atau tidak gitu ya, mahasiswanya sanggup atau tidak. Kemudian itu harus didiskusikan juga dengan prodi. Kenapa? Karena misalkan Ikhwan tuh mau ngambil mata kuliah yang di semester selanjutnya. Nah, apakah memungkinkan dibuka di semester itu atau tidak? Jadi kaitannya dengan ada dosen yang mengajar atau tidak. Kemudian siapa saja total mahasiswa yang mau mengambil mata kuliah tersebut gitu. Kalau misalkan hanya sedikit gitu, itu kecil kemungkinan untuk dibuka mata kuliah tersebut. Kalau peminatnya banyak gitu ya, itu bisa jadi dibolehkan oleh prodi, tapi tetap kembali harus didiskusikan dulu dengan prodi gitu, apakah boleh atau tidak gitu. Karena mungkin ngambil mata kuliah ke atas supaya lulusnya lebih cepat gitu ya, beban SKS-nya supaya terisi lebih cepat gitu. Itu bisa. Bisa, tapi dengan catatan didiskusikan dulu dengan Kaprodi semuanya, dan didiskusikan juga mahasiswa yang mau mengambil itu ada banyak atau enggak gitu ya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mungkin tadi Ibu terlalu cepat atau kurang jelas gitu. Yang akan Ibu ingatkan kembali, pastikan ya kalian cek masing-masing IRS, buka siasnya, sesuaikan kelasnya gitu ya. Kalau kelasnya sudah sesuai, boleh kalian langsung ajukan, nanti akan Ibu ACC tadi ya. Kecuali tadi yang ada kendala kelas penuh, itu akan Ibu diskusikan dulu dengan Kaprodi gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau masih bingung? Bentar. Oke, Ibu absen dulu aja lah ya. Karena supaya gampang lihatnya siapa yang hadir dan tidak hadir di perwalian pada hari ini. Oke, ada
Oh, siapa nih? Kasih, tapi kita sudah mau selesai ya. Sudah selesai. Tadi untuk yang Muhammad Hasan sudah diajukan mata kuliahnya? Sudah Bu, Udah, saya sudah oke. mengajukan. Aman kelasnya penuh nggak? Enggak sih, saya ngisi kelas sama semua. Oh ya, tadi yang Arli ini gimana? Masih belum bisa? Aku masih belum bisa, aku masih penuh semua. Oke, ini kelas yang dipilihnya sama semua atau beda-beda? Yang Aku beda bidangnya. semua. Cuma 1A, 1B, 1C-nya memang penuh semua. 3-3 dari berapa gitu jumlahnya. Oh, oke. Itu nanti Ibu diskusikan dulu sama apa dia ya, ada yang penuh ya. Oke, Ahdan mana Ahdan itu tadi ya yang bertanya. Ahdan, Arizal, Alini, Aura, kemudian ada Alvin, Dimas Tio, Betul, Lucy, Fikri, Givari ini yang baru bergabung tadi ya, barusan ya? Bukan saya, Bu. Oh bukan, tadi siapa ya yang baru Gazi, Bu. bergabung? Gazi. Oh Gazi, oke mohon maaf Gazi, Ilham, Ilham, Gazi, kemudian siapa lagi nih? Febri, yang MDMS itu siapa nih? MDMS. Saya Ibu Marcelo. Saya Ibu Marcelo. Oh oke, Marcel, oke. Oke, mau Raffi, kemudian Calvin, Naufal, ada yang mau ditanyakan terkait tadi KBK atau peminatan, atau ada yang sudah punya gambaran mau memilih yang mana gitu? Ada yang mau ditanyakan nggak terkait itu? KBK-nya atau peminatan yang ada 3 itu yang tadi Ibu sampaikan. Gimana tadi ada yang bertanya? Ya boleh, Dimas Tio, mangga. Silahkan. Ya, mangga. Ya, iya betul. Itu udah sepaket. Masing-masing kan ada 3 mata kuliah tuh ya. Itu jadi sistemnya kalau misalkan kalian sudah memilih salah satu peminatan, berarti 3 mata kuliah tersebut harus atau wajib kalian ambil. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan KBK yang atau peminatan yang kalian pilih gitu. Misalkan Dimas Tio udah tertarik kemana nih? Yang mana tadi ya Ibu ya? Bentar. Coba Ibu. Ya. Kayak yang ini ya? Nah, misalkan nih di antara ketiga nih, kamu sudah tertarik ke yang mana nih? Atau ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, saya masih bingung sih antara 3 itu tuh gambarannya seperti apa sih gitu ya?
Intelligent device, oke ya. Intelligent device atau nanti kaitannya dengan robotik dan kecerdasan buatan atau AI. Contohnya apa ya? Misalkan yang paling dekat dengan kalian sekarang yang lagi hype-nya apa sih? Generative AI atau mungkin di sini semuanya udah familiar kali ya dengan Chat GPT atau udah sering pakai itu Chat GPT. Udah sering pakai, oke. Nah, menurut kalian Chat GPT tuh kalau network kayaknya udah beda ya, udah jelas ya. Itu dia nggak ke jaringan. Chat GPT masuk ke intelijen atau embedded? Intelijen, ya karena kenapa? Istilahnya dia bisa belajar kita seperti bertanya ke sesama manusia padahal itu sistem atau bisa sistem atau robot gitu ya, ada intelijen atau kecerdasan atau learningnya gitu ya. Itu contoh dari misalkan peminatan yang intelligent device development. Kalau yang embedded system gimana contohnya? Misalkan kalau paling sederhananya apa ya? Kalian punya ada misalkan beberapa device HP yang bisa mengatur suhu ruangan AC, padahal nggak usah pakai remote-nya, ada nggak? Biasanya HP apa Redmi, Xiaomi, iya nggak sih? Nah itu kaitannya dengan embedded gitu. Itu bisa kaitannya dengan embedded gitu. Kayak misalkan pengaturan suhu di suatu ruangan atau kalian mau bikin alat yang bisa menghitung berapa orang sih yang masuk ke salah satu ruangan ini, misalkan gitu, oh 100 orang. Nah, itu kaitannya dengan embedded system atau sistem tertanam. Jadi ada alatnya, kemudian nanti di dalamnya ada sensornya biasanya itu kalau yang embedded gitu. Kalau network dan security ya itu nggak jauh-jauh dari jaringan dan keamanan gitu ya. Atau misalkan di situ ada mungkin nanti ada bahasanya terkait kriptografi dan steganografi gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan tadi di Mas Tio milihnya intelijen, berarti ketiga matkul ini itu harus diambil gitu, gitu ya. Belum jelas? Oke, oke. Sama ada lagi yang mau ditanyakan? Sambil ibu absen, kalau misalkan Rakai itu sudah bergabung belum ya di sini? Kayaknya yang belum ada itu, ya, Rakai. Di sini tadi Ibu cek totalnya ada 23 orang ya, berarti dua lagi tidak hadir gitu ya. Coba misalkan kalian sudah pernah, belum ya, belum bertemu secara offline ya? Paling nanti di hari Senin ya? Oke deh kalau gitu, apa nanti mungkin Ibu aja yang follow up siapa yang belum bisa join di hari ini gitu ya. Oke, selain itu ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Tidak ada. Kalau misalkan tidak ada, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ya Ibu ngambilnya di weekend kalian. Mungkin ada kalian juga yang sedang melakukan kegiatan lain di weekend ini, tapi sudah meluangkan waktu di hari ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan mahasiswa. Kembali lagi Ibu sampaikan, semoga sehat selalu, jaga kesehatan, karena mulai minggu depan kan jadwalnya sudah mulai padat gitu ya, dimaksimalkan gitu ya. Kemudian Ibu harapan Ibu, kalian bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian mulai gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau masih bingung, boleh chat personal ke Ibu ya, gitu ya.
Karena ya kembali lagi ibu selaku pembimbing wali kalian gitu ya. Oke, kalau tidak ada ibu cukupkan untuk hari ini. Sebentar, ibu mau screenshot dulu, boleh diaktifkan dulu kameranya, semuanya diaktifkan sebagai bukti juga kalau kita sudah melaksanakan perwalian di hari ini gitu ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar, 1, 2, 3. Oke, yang lainnya. Yang lain. Mohon maaf tadi kendala keluar sebentar. Oke. 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 Terima kasih banyak. Salam kenal. Mungkin nanti kita akan sering bertemu kalau kalian sudah melaksanakan kegiatan di kampus ya. Assalamualaikum. Ibu akhiri untuk hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum.